Baik, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi ke Matematika Sekolah dan Kuliah video part 4. Mungkin ini akan menjadi video yang terakhir. Baik, langsung saja kita lanjut ke videonya. Kemarin kan kita membahas Unreal atau kita membahas matematika secara ontologis. Atau apa yang dikaji gitu dalam matematika. Sekarang kita akan membahas matematika secara epistemologis atau bagaimana cara mendapatkan kebenaran-kebenaran yang ada di matematika. Nah, suatu pengetahuan itu dapat diperoleh kebenarannya melalui 3 teori ini, atau bahkan mungkin ada teori yang lain. Yaitu pertama teori koherensi, teori korespondensi, teori pragmatis. Apa itu teori koherensi? Teori koherensi itu secara sederhana yaitu suatu hal dianggap benar ketika hal tersebut bersifat koheren atau konsisten. Contoh, bila kita menganggap semua cabai itu pedas, maka cabai rawit itu juga pedas. Nah, kedua pernyataan ini kan konsisten karena mereka saling, pernyataan cabai rawit pedas itu disusun dari semua cabai itu pedas. Terus untuk teori korespondensi, suatu hal atau pernyataan benar jika pernyataan tersebut berhubungan dengan objek yang dituju. Contoh, nama teman saya itu Agus Samsudin misalnya. Pernyataan itu benar karena teman saya itu benar-benar Agus Samsudin namanya. Nah, atau mungkin yang lebih jelas sekira semua orang tahu, ibu kota Kalimantan Tengah itu Palangkaraya. Pernyataan tadi itu benar karena memang benar seperti itu faktanya kalau ibu kota Kalimantan Tengah itu Palangkaraya. Tapi pernyataan itu akan salah kalau bunyinya ibu kota Kalimantan Tengah itu Texas misalnya. Nah, itu pertanyaan yang salah karena nggak sesuai seperti faktanya. Terus untuk teori pragmatis, yaitu kebenaran secara teori pragmatis, yaitu hal atau pernyataan yang diukur fungsionalnya. Maksudnya kegunaan pernyataan tersebut dalam kenyataan. Contoh, ini contoh aja ya. Teori orang yang nyaring, bukan teori sebenarnya, teori orang yang nyaring atau enggaknya suara pada saat mengajar, itu berpengaruh pada kejelasan materi. Dari sini kita ambil bahwa teori orang yang nyaring atau enggaknya tadi itu berpengaruh, dianggap benar karena teori tersebut ada gunanya gitu untuk kehidupan. Itu kebenaran secara pragmatis. Nah, matematika itu pakai teori koherensi. Sudah dijelaskan ya video-video sebelumnya kalau matematika itu adalah ilmu yang deduktif. Jadi untuk memperoleh kebenaran dalam matematika itu, kita harus membangun dulu sistem-sistem yang dibangun, seperti misalnya aksioma-aksioma. Dengan menggunakan beberapa aksioma tersebut, kita bisa menyusun teorema-teorema sehingga pernyataan-pernyataan itu juga benar. Sehingga disusun dari awal aksioma sampai teorema yang banyak, paling akhir, sehingga tersusunlah pengetahuan. Jadi sistem-sistem yang kita bangun dari awal itu konsisten akhirnya sampai banyak betul gitu. Itu pernyataan-pernyataan matematika. Contoh seperti ini. Nah, ini saya akan mencontohkan kebiasaan kita kadang dalam membuktikan itu salah karena pembuktian kita itu tadi tidak koheren. Tidak koheren. Buktikan n pangkat 3 min n habis dibagi 6. Kita kadang membuktikan itu lewat contoh. Kita masukin n-nya satu-satu. N ini bilangan asli ya. Kita masukin n-nya sama dengan 1, 0, ya benar habis dibagi 6. Kita masukin 2, kita masukin 3, ya 24 habis benar dibagi 6. Terus kita masukin 4, sampai kita masukin 10, ya benar habis dibagi 6. Tapi apakah ini menjadi bukti yang benar? Tentu saja ini tidak, karena ketika kita mencontohkannya sampai 10, apakah itu mewakili semua n? Enggak kan? Berarti n11 belum tentu kan itu. Nah, n sama dengan 11 itu belum tentu kan habis dari 6. Sehingga kita kan ngasih contoh lagi sampai misalnya 100 kita ngasih contoh. Nah, terus untuk n yang 101 gimana? Sampai berapapun, sampai 1.000.000, sampai 1.000.000.000, pasti ada contoh yang lain karena n ini bilangan asli itu sendiri tak hingga, karena kita tidak bisa memberi contoh secara ini, membuktikan pakai contoh seperti ini. Logikanya aja deh.
ketika saya sebut mahasiswa yang ada di Universitas Palangkaraya itu semuanya cewek. Terus saya kasih contoh, si ini misalnya, si A itu cewek, si B itu cewek, si C itu cewek. Contoh-contoh saya tadi itu nggak bisa menjadi bukti karena masih ada mahasiswa yang lain. Jadi kita itu nggak bisa membuktikan lewat contoh. Terus juga, bukti yang sering kita banyak lihat di Instagram atau TikTok ya, ini A plus B kuadrat itu sama dengan ini. Membuktikannya itu secara geometris seperti ini. Panjang A sama A ini kan A kuadrat ditambah B. Ini B, ini A, 2AB, ini B kuadrat, gitu ya. Sehingga kalau ini AB itu sama dengan ini. Ini kalau misalnya pembuktian, ini sudah salah. Tapi kalau cara menjelaskan kepada siswa atau visualisasi, ini benar. Karena ini dengan seperti ini siswa mudah dipahami. Tapi kalau untuk pembuktian secara matematis itu salah. Pertama, itu tidak koheren seperti tadi. Kedua, bukti ini bisa saya anggap salah karena kita contoh A-nya ini bilangan negatif misalnya. A-nya ini. Gimana kita merepresentasikan A ini bilangan negatif? Sedangkan kan ini A ini kan panjang. Nggak bisa kan? Dengan contoh seperti itu saja bukti geometris ini salah. Jadi matematika itu tidak bisa dibuktikan melalui gambar. Nah, gimana cara membuktikan secara matematis? Yaitu pertama dengan pembuktian langsung yang sering kita pakai. Contoh, A kali 0 sama dengan 0. Pembuktian langsung ini kan berangkat dari P maka Q. Kalian mikirnya jangan ini P-nya, ini Q-nya. Tapi P-nya itu adalah untuk semua bilangan real A, nah itu P-nya, maka Q-nya tuh ini, A kali 0 sama dengan 0. Jadi kita harus membuktikan ini. Kita harus membuktikan Q-nya benar, agar pernyataan tadi itu, semua bilangan A sama dengan 0, semua bilangan A anggota real, maka ini. Agar pernyataan ini benar, kalau Q-nya benar, otomatis kan semuanya bakalan benar. Tapi kalau misalnya Q-nya salah, pernyataan ini juga salah. Jadi kita harus membuktikan Q-nya ini benar. Ini Q-nya ini. P-nya itu A semua anggota bilangan. Terus, untuk bukti kontrapositif itu ketika kita sulit membuktikan secara bukti langsung. Contoh, misalnya gini. Jika A kuadrat tidak habis dibagi 7, maka A juga tidak habis dibagi 7. Pernyataan ini bisa dibuktikan secara ini, tapi itu bakal lama. Maksudnya itu ketika kita bisa melalui jalan A ke B secara singkat, tapi kita malah milih dari jalan A, C, D, E, F, G sampai baru kita ke B. Itu kan ribet gitu. Mending kita pakai cara yang lebih mudah, yaitu dengan mengkontrapositifkan pernyataan ini. Kan negasi, kan P-nya ini, Q-nya ini, terus negasi Q-nya itu adalah ini, nih negasi Q-nya. Jika A tidak habis dibagi 7, maka A tidak habis dibagi 7, berarti negasi Q-nya adalah A habis dibagi 7. Jadi negasi P-nya itu A kuadrat juga habis dibagi 7. Nah, pernyataan ini juga bisa kita buktikan. Jadi jika ini terbukti, maka pernyataan ini juga terbukti. Terus, untuk ketiga, pembuktian tidak langsung atau kontradiksi. Pembuktian ini juga dipakai kalau kita sulit untuk membuktikan ini. Contoh, buktikan akal 2 adalah bilangan irasional. Kita akan menggunakan bukti kontradiksi ini karena Q-nya ini, kalau kita membuktikan Q benar ini, akan sangat sulit karena kita tidak tahu definisi bilangan irasional. Tapi kita tahu negasi Q itu kan, kalau ini berarti akal 2 adalah bilangan rasional jadinya. Nah, jadi kita andaikan negasi Q ini sehingga salah. Jadi kalau kita misalnya kita andaikan akal 2 ini bilangan rasional itu salah, berarti otomatis dia bilangan irasional seperti itu. Dan yang terakhir itu pembuktian induksi matematis. Nah, contoh yang tadi itu bisa kita buktikan pakai induksi matematis. Ya, contoh misalnya N sama dengan 1, itu kalau itu benar, maka kita akan asumsikan kalau N sama dengan K benar, maka kita akan buktikan N sama dengan K plus 1 itu juga benar. Nah, nggak usah dilihat ya kalau pusing, kita fokus yang ke merahnya ini aja. Saya ngasih lihat ini
supaya kalian tahu kalau semua sifat-sifat ini aksioma-aksioma ini adalah pernyataan awal. Kan kita sudah tahu tadi ya, matematika itu koheren. Nah, semua sifat ini akan menyusun semua bilangan-bilangan sistem nilai. Jadi kita orang-orang terdahulu itu enggak nyusun A kali 0 sama dengan 0, negatif kali negatif sama dengan positif. Mereka enggak nyusun itu, tapi mereka nyusun dari 9 ini. Sehingga dari 9 aksioma ini, nih semuanya ini, akan diperoleh A kali 0. Nah, jadi contoh ya, misalnya ini. Nah, pembuktian yang kayak tadi itu. Ini, A plus B kuadrat, A plus B sama dengan A plus B. Ini kan definisi bilangan eksponen. Secara deduktif kan, dan secara melalui definisi tadi. Ini kan definisi bilangan eksponen. Nah, terus ini yang mewah tadi itu sifat distributif. Terus ini. Nah, ini saya di sini nggak mau, saya cuma menunjukkan kalau matematika itu deduktif gitu. Kita membuktikan itu berasal dari sifat-sifat atau definisi-definisi yang telah ditentukan seperti ini. Nah, sifat yang ditentukan kan ini, dan definisi bilangan eksponen kan itu ini. Nah, jadi untuk membuktikan ini kita harus menggunakan apa yang kita tahu, seperti itu. Nah, itu kan matematika secara epistemologi. Sekarang aksiologi. Untuk apa? Jelas ya, matematika ini sangat berguna bagi kehidupan kita, yaitu contoh, kalian pasti sering dengar kan, matematika itu mother of knowledge. Jadi semua ilmu-ilmu pengetahuan kayak sains, kayak fisika, kimia, biologi, psikologi sosial itu menggunakan matematika. Tentu ilmu-ilmu di atas ini berguna bagi kehidupan, sehingga matematika itu juga berguna bagi kehidupan, dan masih banyak lagi kegunaan matematika. Baik, terima kasih semuanya. Video ini berakhir sampai sini. Saya harap setelah nonton semua video ini, walaupun saya ragu ya, ada yang nonton sampai sini, saya harap mendapatkan pembelajaran atau ilmu dari video ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah juga dari penjelasan saya. Mungkin saya akan berikan sedikit kata-kata yang sedikit bijak mungkin. Manusia itu makhluk berakal, pasti tahu kan semua. Tapi apakah itu kelebihan? Ya, belum tentu. Berakal itu bisa jadi menjadi kekurangan. Karena dengan akal kita bisa saja membuat kita rapuh gitu. Contoh, ketika kita merasa tidak bisa matematika, ketika kita merasa salah jurusan, ketika kita tidak bisa anwil, akal kita akan mencari kenyamanan untuk kita, sehingga kita menghindar dari semua itu. Jadi, saya salah jurusan, jadi kita akan membuat alasan-alasan seperti itu. Jadi akal itu bisa jadi kelemahan juga bagi kita kalau kita mempergunakannya serapuh itu. Tapi akal itu akan menjadi kekuatan ketika mempergunakannya dengan ketika kita tidak bisa, kita harus belajar lebih giat, kita pantang menyerah. Sehingga manusia itu adalah makhluk yang paling rapuh sekaligus makhluk yang paling kuat, tergantung kita menggunakan akal kita. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.